Eksekusi 3 rumah permanen di Takalar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Masa tergugat yang kalah di pengadilan mengamuk dan berusaha menghalangi jurusita pengadilan yang akan membongkar bangunan. Eksekusi dilakukan terhadap lahan 0,35 are sesuai putusan PN Takalar. Namun menurut tergugat, proses eksekusi mencakup lahan seluas 0,44 are dan 3 unit rumah yang dianggap tidak sesuai dengan amar putusan. Meski diwarnai kericuhan, pihak jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar tetap melaksanakan putusan eksekusi. Proses eksekusi akhirnya selesai dilakukan meski diwarnai ketegangan dan protes. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Jangan sekali-kali kalian menindas ahli waris anak. Mundur, jalan. Jangan arahkan putusan. Masa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Sumbawa Barat berunjuk rasa demi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Aksi saling dorong pun terjadi antara massa dan petugas yang berjaga. Peserta aksi menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa menjadi Undang-Undang Daerah Otonomi Baru bernama Provinsi Pulau Sumbawa. Rencananya aksi ini akan berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 26 sampai dengan 30 Mei 2025. Akibat aksi ini, akses menuju pelabuhan Pototano maupun sebaliknya sempat terputus, hingga mengakibatkan antrean kendaraan puluhan kilometer. Dari Sumbawa Barat, NTB, Topan Iswandi, Ainus melaporkan. Memasuki libur panjang, kemacetan parah melanda Jakarta. Para pengendara menerjang kemacetan selama 1,5 jam lebih. Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Afwandi, ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di Polresta Sleman, Yogyakarta. Kami ini anak bapak. Tebu Sutioso Hercules cium tangan dan meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Yang kami harus. Kami setia sama bapak. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi hari ini dari informasi memasuki libur panjang. Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas di Jalan Jakarta. Pemirsa, kemacetan terjadi di ruas Jalan Lecen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu malam. Para pengendara harus menerjang kemacetan panjang 1 hingga 1,5 jam. Kemacetan dari arah Pluit menuju Selipi terjadi pada Rabu sore hingga Rabu malam. Salah seorang pengendara bahkan mengaku memerlukan 1 hingga 1,5 jam untuk melintasi kawasan Grogol. Dari Pluit. Ini berapa jam Pak dari Pluit ke sini Pak? 1,5 jam. 1,5 jam? Dari sana dari Angke. Dari Angke. Tadi berapa jam Bang dari Angke ke sini Bang? Sekitar 1 jam. 1 jam. Oh, Abang mau ke arah mana nih Bang? Bekasi. Bekasi. Tahu nggak Bang macetnya karena apa? Pemirsa, memasuki libur panjang, ruas tol dalam kota dari arah Semanggi menuju Cawang mengalami kemacetan. Ya, kemacetan terjadi di ruas tol dalam kota pemirsa dari arah Semanggi menuju Cawang pada Kamis dini hari. Bisa terlihat pemirsa, mayoritas kendaraan yang melalui tol dalam kota merupakan kendaraan pribadi.
Kepadatan lalu lintas bertepatan dengan adanya hari libur nasional. Pengalihan arus lalu lintas sehubungan dengan kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membuat kepadatan arus di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Pemirsa, penumpang wanita dalam kondisi sakit dan kritis terjebak macet di ruas tol dalam kota Jakarta. Petugas harus membuka jalur di tengah kemacetan parah agar bisa mengantar pasien menuju rumah sakit Darmais. Seorang wanita berusia 41 tahun dibawa ke ruang IGD ke Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Sebelumnya, pasien nyaris tidak tertolong karena terjebak kemacetan di tol dalam kota. Mohon izin dibantu untuk emergensi. Silakan dibuka jalurnya, Pak. Emergensi, Pak. Mohon izin, mau dibawa ke Rumah Sakit Darmais. Proses evakuasi pasien berjalan dramatis. Petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya mengawal pasien menembus kemacetan parah. Petugas membuka jalur dengan menyalakan sirine dan pengeras suara. Di tengah padatnya kendaraan, petugas meminta pengguna jalan memberikan jalan agar pasien bisa segera mendapat perawatan medis di rumah sakit. Setelah mendapat pengawalan petugas, pasien akhirnya tiba di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Universitas Negeri Jakarta Rabu siang. Saat tiba di Universitas Jakarta UNJ, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung diserbu pelajar, mahasiswa, dan warga yang sudah menunggu di lokasi. Presiden Macron kemudian bersuah foto dengan sejumlah pelajar. Dalam kunjungannya ke UNJ, Presiden Macron juga menghadiri diskusi dengan pelajar. Diskusi ini membahas sejumlah topik terkait hubungan kerjasama Indonesia-Prancis, terutama di bidang pendidikan. Dan kita bisa melihat juga pada saat ini secara ramah sekali bahwa jamuan makan malam kenegaraan menjadi penutup kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta. Ya, selanjutnya Emmanuel Macron ini diagendakan akan berkunjung ke Akademi Militer Magelang, dan berikut laporan jurnalis iNews Aya Nufus. Pemirsa, agenda dari Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta dengan istri di Jakarta ditutup dengan agenda makan malam kenegaraan di Istana Merdeka bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Di mana makan malam ini tadi dimulai sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka, yang mana Emmanuel Macron beserta dengan istri disambut dengan hangat di Istana Merdeka dengan tarian-tarian tradisional Indonesia dan juga dengan seluruh tamu undangan yang hadir. Dan agenda ini memang menjadi penutup dalam agendanya sebelum bertolak ke Magelang untuk hadir di tempat latihan Akademi Militer dan juga rencananya akan menghadiri atau akan hadir di Candi Borobudur. Sebelumnya memang Presiden Prabowo telah menerima kunjungan Macron di Istana Merdeka, yang mana tujuan dari kunjungan ini, pemirsa, adalah pertama kalinya dilakukan pada masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rika dituntut 20 tahun penjara karena dianggap terbukti korupsi pengurusan perkara Ronald Tanur. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dr. Galuh. Jaksa menuntut Zarof Rika dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Zarof juga dituntut dengan pidana tambahan berupa perampasan atas barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jaksa meyakini Zarof telah terbukti menerima suap dengan gratifikasi serta pemufakatan pemirsa bersama pengacara Ronald Tanur dengan maksud mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
Sementara itu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat dituntut 14 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah karena menyuap terkait pembebasan Ronald Tanur. Sedangkan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dituntut 4 tahun penjara atas tindakan suap untuk pengurusan kasus anaknya. Meriska juga didenda sebesar 750 juta rupiah. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Ridwan Kamil sebagai pihak tergugat kembali tidak hadir. Setelah sidang perdana sempat ditunda pada minggu lalu, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model majalah dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Seperti sidang sebelumnya, Ridwan Kamil kembali tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam agenda mediasi itu tidak ada titik temu antara pihak tergugat dan penggugat sehingga sidang mediasi akan dilanjutkan pada 4 Juni mendatang. Pihak dari kuasa hukum Lisa Mariana meminta dalam sidang selanjutnya agar Ridwan Kamil hadir karena selaku prinsipal sesuai peraturan Mahkamah Agung. Sementara menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, ia mengatakan dalam hukum perdata tidak ada kewajiban Ridwan Kamil untuk hadir dalam persidangan. Dan agenda selanjutnya tadi sudah ditunjuk hakim mediator, yang dimana hakim mediator tersebut kami memohon dari majelis hakim langsung dan ternyata disetujui. Kami apresiasi itu dan semoga berjalan dengan baik karena proses mediasi itu kan hanya 30 hari ya. Jika tercapai nanti itu perdamaian ya berarti everybody happy, dalam artian win-win solution. Berarti tidak perlu ada hukum-hukuman, ya udah sama-sama tes DNA. Diketahui Lisa Mariana melakukan gugatan terhadap Ridwan Kamil terkait soal hak identitas anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Ia meminta agar Ridwan Kamil mengakui anak dari Lisa Mariana. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Syandika, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menahan Cristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Arfandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Ya, sementara itu keluarga korban berkomitmen untuk menempuh jalur hukum atas peristiwa ini. Pengemudi mobil Cristiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, akhirnya ditahan Polresta Sleman. Ia ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Arfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Barang bukti yang kita sudah amankan yaitu 1 unit kendaraan bermotor mobil Honda CR-V nopol AB1623CR beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama TLR, kendaraan mobil BMW nopol B1442NAC beserta SNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama CPP, sepeda motor Honda Vario nopol B3373 PCG beserta SNK-nya, dan 1 lembar SIM C atas nama AAA. Saat ini polisi juga mendalami dugaan penggantian plat nomor mobil yang dilakukan pelaku. Polisi telah memeriksa seorang terduga pelaku guna mengetahui motif perbuatannya itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. 4 remaja ditangkap polisi setelah terlibat perusakan terhadap sebuah minibus. 2 pelaku diantaranya babak belur di amuk warga. Kurang ajar dong. Dari rekaman video amatir yang viral terlihat pengemudi minibus yang menjadi korban pengerusakan berupaya mengejar kemudian menabrak rombongan sepeda motor yang melintas di Jalan Poros, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya 2 pelaku perusakan minibus tersebut berhasil diamankan. Setelah pelaku lainnya berhasil kabur, namun ditangkap warga usai melakukan pengancaman menggunakan busur. Warga yang resah dengan kejadian tersebut kemudian saling berganti memukul kedua pelaku hingga babak belur. Beruntung sejumlah anggota TNI yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dari aksi main hakim warga dan menyerahkan para pelaku ke pihak berwajib. Sebelumnya para pelaku melakukan aksi konvoi di jalan bersama puluhan rekannya dengan mengendarai belasan sepeda motor.
Lalu beberapa di antara mereka melakukan aksi pengerusakan terhadap sebuah minibus yang melintas dengan melempari batu hingga kaca depan mobil retak. Hingga kini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas dan polisi masih menyelidiki motif pengerusakan minibus dan pengencangan busur terhadap warga. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah mobil pickup yang mengangkut bahan bakar minyak BBM dan gas LPG ludes terbakar. Akibat peristiwa ini, pemirsa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kobaran api membakar sebuah mobil pickup yang mengangkut bahan bakar minyak BBM dan gas LPG di Jalan Raya Jurusan Solo di depan Pasar Punung, Pacitan, Jawa Timur. Kebakaran bermula saat sopir memarkir kendaraannya dalam keadaan mesin menyala. Tiba-tiba dari bagian mesin muncul kobaran api dan langsung melalap seluruh bodi kendaraan hingga hangus. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api pun berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah satu mobil pemadam tiba di lokasi. Mobil ini terbakar karena mungkin konslet pada saat masih beliau mau parkir, mau belanja di pasar, tahu-tahu di belakang ada kebakaran. Muat apa, Pak? Ini mau belanja, jadi mau belanja ke pasar, ada tabung gas kosong. Diduga api berasal dari korsleting pada bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subki, Ainus melaporkan. Seorang personil polisi lalu lintas Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara ditabrak pemotor saat menggelar razia kendaraan. Kejadian tersebut sempat direkam warga dan viral di media sosial. Inilah video amatir, detik-detik seorang personil polisi lalu lintas ditabrak pemotor. Peristiwa terjadi saat Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, Simpang, Jalan Iskandar Muda, Kota Tebing Tinggi. Petugas kepolisian berusaha memberhentikan seorang pemotor karena tidak menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan. Namun bukannya berhenti, pemotor malah menambah kecepatan sehingga menabrak polisi. Akibatnya polisi terpental dan pengendara motor ikut terjatuh. Pada saat diberhentikan, mungkin yang bersangkutan panik atau mungkin gugup, malah menaikkan gas. Nah, sehingga petugas kami menghindar ke arah kiri. Dan ternyata juga ikut dia ke arah kiri juga. Nah, jadi jumpalah di situ kecelakaannya di situ. Kini pengendara sepeda motor telah diamankan polisi guna proses pemeriksaan. Dari Tebing Tinggi, Fadli Pelka melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditilang, seorang pengendara di Palembang memaki-maki anggota Polantas Polrestabes Palembang. Ya, tak hanya itu, pemirsa, anggota tersebut juga ditarik-tarik hingga nyaris jatuh. Viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor di Palembang terekam kamera warga saat sedang memaki-maki seorang anggota Polantas Polrestabes Palembang yang baru saja menilangnya. Tidak puas memaki-maki petugas, si pengendara motor juga menarik-narik anggota Polantas hingga nyaris terjatuh. Pengendara tersebut melakukan perlawanan karena tidak terima ditilang petugas karena tidak menggunakan helm. Setelah ditilang dan melakukan perlawanan, pengendara motor itu kabur. Menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Palembang, peristiwa itu terjadi pada Selasa siang di Underpass Simpang Patal, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Polisi mengimbau pengendara motor tersebut segera menebus surat motor yang ditilang ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Usai dilaporkan ke polisi, pengantin pernikahan dini yang viral di Lombok penuhi panggilan polisi. Ya, puluhan warga turut mengawal proses pemeriksaan tersebut. Pengantin remaja yang baru-baru ini viral di media sosial mendatangi Mapolres Lombok Tengah. Mereka datang untuk diperiksa usai dilaporkan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Selain ditemani keluarga dan kuasa hukum, kedua pengantin ditemani puluhan warga.
Pada pemanggilan pertama ini, selain pasangan pengantin, ayah pengantin perempuan juga diperiksa. Mereka dicecar 20 pertanyaan, diantaranya mengenai hubungan dua pengantin sebelum menikah hingga prosesi yongkolan. Awal mula mereka bahkan pacarannya disebutkan sampai dia melakukan pernikahan. Ada dasar mereka untuk menikah itu. Selanjutnya, polisi berencana menghadirkan tokoh agama dan tokoh adat guna mencari solusi sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Para pelanggan yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah Kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya, sudah ke perlindungan konsumen dan masyarakat yang dirugikan. Penyelidikan terhadap rumah makan ayam Widuran masih dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman merespon polemik rumah makan ayam goreng Widuran yang ternyata menggunakan bahan tidak halal dalam produknya. Ia mempersilahkan jika polemik ini diseret ke ranah pidana. Silakan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan itu biarkan menjadi kewenangan aparatur penegak hukum. Namun tentunya saya untuk berkomentar lebih jauh apakah ada unsur pidana atau tidak atau bagaimana, saya belum berani berkomentar karena tentunya itu masih menjadi domainnya para penegak hukum. Jadi nanti kita lihatlah. Jadi saya minta jangan dulu tidak terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan apapun. Kita tunggu aja nanti hasil dari para penegak hukum. Ya, pemirsa, viral sejumlah orang diduga preman bersenjata tajam mengamuk di permukiman warga di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kejadian ini diduga lantaran adanya aktivitas tambang yang membuat persawahan warga rusak. Viral, orang yang diduga preman mengamuk dengan senjata tajam jenis parang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Tengah. Aksi premanisme ini diduga terkait dengan aktivitas tambang batu bara yang dikeluhkan warga karena limbahnya diduga merusak padi di sawah mereka. Barangnya lumpur, sini gak cukup bagian bilangin. Dalam video ini, warga menjadi ketakutan akibat ancaman preman dan berharap polisi menindak tegas aksi premanisme. Premanisme itu sudah kita melakukan tindakan tegas, sudah kita amankan, dan sudah kita lakukan pembinaan.
Ya, masalah tambang itu tambang belum ada, masih proses pembuatan jalan. Dan sudah kita akan nanti panggil yang terlibat di dalamnya supaya tidak ada lagi kegiatan yang merugikan masyarakat. Kapolres mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang sifatnya provokatif dan menyerahkan urusan ini kepada pihak berwajib. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi Ainis melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi kediaman Sutioso di Jakarta. Hercules mendatangi Sutioso untuk meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Bapak, ya kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada di sini. Kami siap. Hercules mendatangi Sutioso, mantan Kepala Intelijen Negara dan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007 untuk meminta maaf atas ucapannya yang pernah menyinggung Sutioso. Sutioso telah menerima permintaan maaf Hercules karena Hercules pernah berjuang bersama ketika operasi militer di Timur Timur. Jadi kalau misalnya Hercules yang sebenarnya adik saya sendiri, kalian anak Bapak, anak saya sendiri, terus dia ngomong salah manusia biasa, aku nggak saya masukkan apa sama anaknya. Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi. Ini luar biasa bagi saya. Selain itu, Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso dan juga memberikan sulam khas daerah timur kepada Sutioso. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar Munas lanjutan ke-7 di Jakarta dan secara aklamasi memilih Slamet Aryadi sebagai Ketua Umum periode 2025 hingga 2030 mendatang. Pleno keempat Munas 7 PMII akan segera kita mulai. Pemirsa, Munas ini melanjutkan forum yang sempat diskors Februari lalu karena gagal mencapai kesepakatan dalam pemilihan Ketua Umum dan Formatur. Mantan Ketua Umum PMII Ahmad Mukowa mengatakan pemilihan Slamet Aryadi sudah sesuai dengan aturan organisasi. Ia pun akan merangkul kubu Fatan Subci agar seluruh anggota PMII kembali bersatu. Sebelumnya, pemirsa, Munas menyisakan dualisme karena sebagian peserta memilih Fatan Subci melalui voting. Di 27 ya, yang hadir ini secara fisik ada 21. Terakhir 21. Dengan cabang yang hadir adalah 149. Sehingga kalau kemudian jumlahnya 270, itu artinya apa yang forum ini forum sudah legal, forum yang sah, sudah sesuai dengan aturan main. Intinya kita akan menyusun kepengurusan sehingga kita secara formatur nanti akan urun rembu. Kita sudah memiliki bahan secara pasti siapa susunan pengurusnya secara lengkap, baru kita akan daftarkan kepada Menkumham bersama para 7 formatur. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi. Pemirsa, kita akan beranjak ke informasi berikutnya di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Macron pamer kemesraan. Ya, momen itu mereka tunjukkan saat berkunjung ke Indonesia. Pemirsa, momen mereka saling bergandengan tangan, memeluk dan juga mencium pipi sering diperlihatkan saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemesraan itu tak hanya mereka tunjukkan saat berada di Istana Negara. Mereka juga menunjukkan kemesraan saat turun dari pesawat kepresidenan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia pada tanggal 27 hingga 29 Mei 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, Macron juga akan mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, Presiden Macron jadi kepala negara Uni Eropa pertama yang kunjungi Indonesia di pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Kehadirannya diiringi pasukan berkuda dan disambut gemuruh ribuan pelajar sekolah yang melambaikan bendera Indonesia dan Prancis di halaman Istana Merdeka. Melalui akun media sosialnya, Presiden Macron membagikan momen hangat saat istrinya, Brigitte, membuka kaca jendela sembari melambaikan tangan kepada para siswa. Presiden Prabowo pun langsung menyambut hangat kedatangan Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron. Upacara kenegaraan penuh kehormatan pun digelar di halaman istana dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo memperkenalkan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron untuk mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Perancis. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita. Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan ini merupakan kehormatan besar bagi Indonesia karena Presiden Macron merupakan pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mengunjungi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik perhatian Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berada di ruangan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Emmanuel sempat bertanya ke Prabowo Subianto soal lukisan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. My first president, the first president of Indonesia, President Soekarno. Yeah, the first president. Yes. At the very beginning of Usai menerima Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengajak keduanya berkeliling Istana Merdeka Jakarta pada Rabu siang. Macron sempat menunjuk lukisan Presiden Soekarno di salah satu ruangan dan bertanya siapakah sosok yang ada di lukisan itu. Prabowo pun menjelaskan bahwa Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Prabowo dan Macron kemudian melakukan pertemuan bilateral di dalam istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pertemuan antara Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Pusat, juga ada momen menarik antara istri Presiden Perancis dan putra sematawayang Presiden Republik Indonesia. Usai penyambutan kenegaraan Macron di Istana Merdeka Rabu pagi, nampak putra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Djosdikusumo alias Didit Prabowo, menyambut hangat dan juga berbincang dengan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Selanjutnya Prabowo dan Macron menggelar pertemuan empat mata. Kemudian saat pertemuan tersebut digelar, Brigitte pun diantarkan maksud kami oleh Didit menuju mobilnya untuk meninggalkan istana. Pemirsa, Perancis siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia. Ya, salah satunya pemirsa kerjasama di bidang pertahanan serta alutsista antar negara. Dalam pertemuan antara Indonesia dan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia dengan menandatangani Letter of Intent yakni kerjasama pertahanan dan alutsista strategis. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga menyebut kerjasama juga dilakukan di bidang ketahanan pangan dan bidang ekonomi serta investasi yang lebih seimbang antar dua negara. Selain itu, soal sektor budaya dan transportasi di Indonesia juga menjadi fokus kerjasama Indonesia-Prancis. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita.
Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Kunjungan Macron ke Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang gugatan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Ya, kali ini dengan agenda permohonan intervensi dari Andika dan Prasetyo sebagai kuasa hukum penggugat. Selain Komarudin sebagai penggugat awal, sidang kedua ini juga dihadiri oleh Andika Dian Prasetyo sebagai kuasa hukum Muhammad Taufik atau penggugat intervensi. Andika menyatakan menggugat jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah Jokowi. Para tergugat itu diantaranya rektor, wakil rektor 1 hingga 4, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan, dan Kasmujo MS selaku dosen pembimbing Jokowi semasa kuliah. Poin dari gugatan ini meminta untuk membuka data ijazah asli Jokowi dan Andika meminta diizinkan bergabung dengan penggugat Komarudin. Kami mengajukan intervensi sebagai fogging. Jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di PN Surakarta. Nah, di situ kami berkepentingan untuk sama-sama membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, kira-kira begitu. Menanggapi gugatan intervensi ini, pihak UGM menyatakan akan memberikan tanggapan tertulis. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa 3 Juni mendatang. Sebelumnya, advokat Komarudin menggugat pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi ke PN Sleman terkait keaslian ijazah Jokowi. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kader PSI Dian Sandi kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia membawa 2 flash disk sebagai barang bukti tambahan. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi menjalani pemeriksaan di Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dian diperiksa terkait unggahan dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo. Ia tiba di Polda Metro Jaya Rabu siang mengenakan kemeja biru muda dan juga jaket hitam. Dian Sandi akan menjalani pemeriksaan pengembangan oleh penyidik. Dalam kehadirannya kali ini, Dian Sandi membawa 2 flash disk yang berisi sejumlah dokumen, foto, dan juga video. Hal itu ia bawa sebagai barang bukti tambahan yang akan ia serahkan ke pihak penyidik. Tapi nanti saya pasti kabari nanti setelah keluar. Ini ada bukti tambahan. Ada banyak, saya bawa 2 flash disk itu aja. Apa mau bisa diskusi sedikit? Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon? Kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy, Suryo. Apakah itu yang pokoknya saya masukin aja dulu kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim. Dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada.
Pemirsa, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo telah memasukkan ijazah. Ya, terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi salah satu kategori yang diukur pada Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari hasil survei, 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Sementara sebanyak 19,1% masyarakat percaya Joko Widodo memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah dan menilai masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat dalam melakukan survei. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Sementara itu, polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menyerahkan pada proses hukum yang masih berjalan dan diharapkan kasus ini akan terang benderang di pengadilan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook, pemirsa, di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Ya, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan juga elektronik. Penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis sistem Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Penggeledahan di 2 tempat, ya, ada 2 apartemen terhadap 2 orang yang berbeda, ya, dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan berbagai dokumen, ya, berbagai dokumen, buku-buku catatan dan berbagai dokumen lainnya, dan juga menemukan barang bukti elektronik, ya, yang sekarang tentu semua itu sedang dibaca, dianalisis, ya, untuk melihat informasi-informasi apa yang bisa diperoleh dan membuat terang dari tindak pidana ini. Selain itu, Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Dalam hal ini, Harli Siregar menegaskan semua pihak manapun, siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Diketahui anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan Triyanto alias TY, mantan pegawai Basnas Jabar sebagai tersangka. Ya, dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jabar. Penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto atau TY
mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Triyanto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Akibat informasi yang dibocorkannya itu, Tri dipecat sepihak oleh pimpinan tempatnya bekerja di Basnas Jawa Barat. Kepolisian menetapkan status tersangka kepada Triyanto dengan tuduhan dugaan tindak pidana ilegal, akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penetapan tersangka terhadap Triyanto merupakan kemunduran kinerja polisi. Justru apa yang dilakukan Triyanto merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anyus Media Group menggelar penganugerahan penghargaan bertajuk Digital Innovation Award 2025. Ya, penghargaan ini diberikan bagi mereka yang memiliki inovasi digital, salah satunya untuk meningkatkan layanan masyarakat. Selamat malam, hadirin yang kami hormati. Digital Innovation Award 2025 digelar untuk memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang memiliki inovasi digital. Salah satunya pemerintah Kabupaten Batanghari yang menerima penghargaan Digital Bureaucracy Reform Through Smart Governance. Penghargaan yang diberikan oleh Anyus Media Group ini merupakan bentuk apresiasi atas inovasi digital yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Batanghari dalam melayani masyarakat. Kita sama-sama ketahui dan yakini bahwa digitalisasi itu suatu keharusan sesuai dengan tuntutan zaman, bahwa penduduk bertambah banyak, ya, kegiatan kita tambah banyak, maka masyarakat memerlukan akses pelayanan yang mudah dan murah. Ya, salah satunya melalui inovasi, melalui digitalisasi ini. Pemerintah Kabupaten Batanghari membuat sistem digitalisasi dalam pelayanan, pengaduan, dan perizinan untuk masyarakat. Sistem digitalisasi juga diterapkan kepada seluruh pegawai pemerintahan untuk menilai kinerja dari seluruh pegawai melalui aplikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memberikan layanan kependudukan yang lebih cepat dan optimal, digitalisasi memiliki peran yang sangat penting. Ya, hal inilah yang dilakukan oleh Kabupaten Tanah Laut dengan inovasi yang bernama Silakas. Baik, sekali kami ucapkan selamat kepada para penerima apresiasi dan Kabupaten Tanah Laut menerima penghargaan dengan kategori Digital Innovation in Public Services pada nama inovasi digital Fast and Accessible Public Services Through Silakas dalam acara Digital Innovation Award 2025. Penghargaan yang diberikan oleh Anyus Media Group ini merupakan bentuk apresiasi kepada Kabupaten Tanah Laut yang terus melakukan inovasi guna meningkatkan nilai bisnis serta memberikan kontribusi positif yang nyata bagi masyarakat. Pencapaian ini pun menjadi motivasi bagi Kabupaten Tanah Laut untuk terus menghadirkan inovasi dan solusi digital untuk memberikan layanan kependudukan yang lebih terakses, cepat, efisien, dan inklusif. Karena ini adalah merupakan cambuk bagi kita di pemerintahan daerah untuk terus bisa berinovasi dan improvisasi untuk bagaimana dengan digitalisasi saat ini terus menjadi dengan mudah untuk kepada pelayanan publik tentunya. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dan menjadi sumber inspirasi serta meningkatkan inovasi digital dalam pelayanan publik bagi tanah air. Dari Jakarta, Henry Aprila, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, penghargaan dari ajang Digital Innovation Award 2025 juga diberikan kepada pemerintah Kota Serang. Ya, dengan inovasi aplikasi bertajuk Ragem, Kota Serang terus memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat. Para penerima apresiasi dan kami undang kembali Bapak Aiman Wicaksono selaku pimpinan redaksi. Pemerintah Kota Serang melalui aplikasi bernama Ragem berhasil meraih penghargaan Digital Innovation in Public Service dalam Digital Innovation Award 2025 yang digelar di Gedung Anyus Tower, Jakarta Pusat. Ragem merupakan sistem aplikasi pelayanan publik terintegrasi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Serang untuk memberikan layanan publik Kota Serang yang membutuhkan berbagai bantuan pelayanan publik di dalam satu aplikasi. Kesannya itu sangat luar biasa karena ini bisa mengapresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh daerah, sehingga kemudian ini bisa menjadi memotivasi kepala daerah untuk kemudian terus melakukan inovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik lagi. Kedepannya aplikasi ini akan terus ditingkatkan untuk memberikan berbagai macam layanan dalam satu genggaman.
Pemerintah Kota Serang berharap aplikasi Ragem bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi seluruh layanan publik, baik di Kota Serang hingga menjadi wadah kolaborasi antara OPD dengan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Steven Patinama, Rama Romadona, AA News melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management dan PT Bank Neo Commerce Tbk resmi menjalin kerjasama dalam pemasaran reksadana syariah. Ya, kolaborasi ini guna memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi, khususnya reksadana. Kemitraan PT MNC Asset Management dan PT Bank Neo Commerce Tbk ditandai dengan penandatanganan MOU di MNC Bank Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kesepakatan kerjasama ini menjadikan Bank Neo Commerce sebagai agen penjualan reksadana, khususnya produk reksadana MNC Dana Syariah. Nasabah Bank Neo Commerce dapat membeli reksadana MNC Dana Syariah langsung dari aplikasi Neobank. Kita pengen memberikan akses terhadap produk yang lebih bervariasi untuk nasabah-nasabah kita. Ya. Tentunya dengan kemudahan ini kita berharap bahwa bisnis bisa tumbuh dari sisi Bank Neo Commerce dan juga kita bisa meningkatkan bisnis fee-based income kita. Bank Neo Commerce merupakan agen penjual reksadana kami yang ke-15 ya, dan kami harapkan dengan kerjasama ini bisa menjadikan AUM reksadana syariah khususnya yang dijual adalah MNC Dana Syariah menjadi berkembang jauh lebih baik lagi, karena kita tahu Bank Neo Commerce merupakan salah satu bank digital terbesar yang mempunyai database nasabah lebih dari 20 juta nasabah. Dalam kerjasama ini, MNC Asset dan Bank Neo Commerce juga memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Nurul Iman Mentas. Ucapkan terima kasih banyak sekali ya dari Nurul Iman yang menerima sumbangan dana, dan mudah-mudahan ini sumbangan ini nanti memberikan memberikan respon yang bagus ya bagi anak-anak dan juga masyarakat lingkungan. Bantuan sosial menjadi bagian penting dari nilai-nilai kedua perusahaan dalam membangun keberlanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Naura Syafiko, Ahmad Putra Laksana, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di News Pagi. Kita akan beralih ke informasi berikutnya, di mana sebuah gudang penyimpanan bahan baku palet di Sidoarjo, Jawa Timur, ludes terbakar Rabu malam. Pemirsa, kebakaran hebat melanda gudang produksi palet milik PT Bara Energi Mahajaya yang berada di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama kali terlihat dari pojok gudang di bagian belakang yang kemudian langsung menyebar ke seluruh bagian gudang. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo menurunkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hewan tadi sudah istirahat sekitar jam 5. Tiba-tiba ada keluar api, sementara dari pemilik belum tahu apakah itu ada rokok ataupun listrik. Pemirsa, akibat hujan deras sejak Selasa di Samarinda mengakibatkan longsor dan juga menimpa 4 bangunan rumah. Ya, 6 warga jadi korban reruntuhan bangunan pemirsa, 5 selamat dan 1 orang masih dalam pencarian. Budia, apa dengar suara saya, Budia? Sampai ke bawah, sampai ke bawah banyak. Kakinya jepit kasur. Kita pulang dari sana. Tim SAR gabungan berjibaku menyelamatkan warga yang terhimpit bangunan rumah akibat tanah longsor Selasa siang. Bencana tanah longsor yang menimpa 4 bangunan rumah terjadi di Jalan Gerlia, Gang Keluarga, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 6 warga dikabarkan jadi korban reruntuhan bangunan. Evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR harus berhati-hati lantaran kondisi tanah masih labil yang kemungkinan bisa terjadi longsor susulan. 5 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan medis. Sementara 1 korban masih dalam pencarian.
hujan yang terjadi di kota Samarinda sejak malam hari yang kemudian mengakibatkan longsor di daerah Jalan Gerilya, Gang Keluarga, Samarinda, Kalimantan Timur. Longsor kemudian menimpa beberapa rumah yang kemudian beberapa warga yang masih berada di dalam rumah kemudian tertimpa bangunan dan reruntuhan dari rumah yang mengalami longsor. Akibat kondisi cuaca yang tak menentu dan tanah yang masih labil, tim SAR memutuskan untuk memberhentikan sementara pencarian korban. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. MK kabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta. Putusan ini dibacakan saat sidang di gedung MK Selasa lalu. MK menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyambut baik putusan dari Mahkamah Konstitusi. Maka tentu kami sangat mendukung semangat konstitusional ini untuk menjamin setiap hak warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan merata. Pastinya kami Komisi 10 juga berkomitmen untuk mengawal implementasi putusan MK ini. Putusan MK yang menetapkan biaya gratis bagi SD dan SMP swasta membuat yayasan sekolah swasta di Jember, Jawa Timur meradang. Pasalnya gaji guru, pegawai, sarana dan prasarana praktek siswa bergantung pada iuran sekolah. Pembiayaan baik itu untuk SDM, untuk program, untuk fasilitas, kita selalu bekerja sama dengan masyarakat. Nah, ketika muncul gratis, tentunya pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya yang tidak saja itu mengandung arti pemerintah siap untuk membiayai, siap untuk memberikan kualitas untuk anak-anak kita. Menanggapi keputusan ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengaku belum membaca salinan putusan itu secara utuh. Kita juga belum baca, kita juga belum dapat salinan. Tapi teman-teman tanya dulu sama Kementerian Pendidikan. Sebelumnya permohonan dengan nomor 3 PUU 22 tahun 2024 diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama 3 pemohon individu. MK berpandangan negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dan berikut pemirsa laporan reporter Gigi Irfan dari Mekah, Arab Saudi. Wukuf di Arafah tinggal menghitung jari. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna
Petugas haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan tenda. Fokus utama adalah memastikan fasilitas tenda seperti kesiapan tenda ber-AC dan ketersediaan air bersih bagi jemaah haji Indonesia. Bergeser di Muzdalifah, petugas turut mengecek akses jalan penerangan serta titik-titik tempat pengumpulan batu untuk prosesi lempar jumroh nantinya. Berlanjut ke Mina, tempat di mana para jemaah haji akan bermalam. Selama prosesi mabit, kesiapan tenda juga menjadi fokus utama para petugas. Yang terakhir yakni kawasan Jamarat untuk melihat kesiapan jalur dan pengamanan saat jutaan jemaah akan melaksanakan lontar jumroh. Secara bergelombang, persiapan telah mencapai lebih dari 90%. Mereka menargetkan semua fasilitas siap 100% maksimal 2 hari sebelum puncak haji di tanggal 9 Zulhijjah. Nantinya di Mina akan dibentuk 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau yang tersebar di sepanjang rute Jamarat. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula 5 titik Mobile Crisis Rescue atau MCR di lantai 3 Mina. MCR ini menjadi pos taktis yang memiliki kemampuan mobilisasi tingkat tinggi yang membantu jamaah dalam kondisi krisis, khususnya di kawasan terowongan Mina. Tim PPIH menggunakan sistem estafet evakuasi yang sudah terbukti ampuh pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Saat petugas di pos ad hoc atau MCR mendapati jemaah yang pingsan atau kelelahan, mereka akan melakukan penanganan cepat di lokasi terdekat. Dengan konsep estafet ini tujuannya memastikan seluruh jamaah Indonesia bisa menjalankan ibadah puncak hajinya dengan selamat, lancar, dan penuh khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, demi memastikan jemaah haji tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan juga bercita rasa Nusantara selama puncak haji, petugas menyiapkan makanan siap saji. Makanan siap saji ini menjadi solusi inovatif agar jemaah haji Indonesia tetap mendapatkan asupan gizi di tengah keterbatasan waktu dan kondisi saat puncak haji. Dengan menggunakan teknologi tinggi, makanan ini dipastikan steril dari bakteri dan kuman sehingga dapat dikonsumsi hingga 18 bulan tanpa perlu dipanaskan ulang. Terdapat 6 jenis lauk khas Nusantara seperti rendang ayam, rendang daging, dan opor ayam. Lauk-lauk diproduksi di Indonesia dan diimpor ke Arab Saudi. Sementara nasi dimasak oleh Masyarik Mitra Lama Pelayanan Jemaah Haji Indonesia. Setelah proses repackaging, makanan akan dikirim ke 205 hotel tempat menginap jemaah. Nantinya, setiap jemaah akan menerima 1 kardus berisi 6 porsi, terdiri dari 2 sarapan dan 4 makan siang, serta makan malam. Makanan siap saji ini adalah makanan yang dikelola dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin ritot bertemperatur serta bertekanan tinggi, sehingga semua kuman bakteri mati dan makanan tersebut dapat dikonsumsi sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Diimbau bagi jemaah setelah kemasan dibuka, makanan harus segera dikonsumsi dan tidak disimpan untuk kemudian hari demi menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam. Kehadiran tim Was Haji di Arab Saudi tidak hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, melainkan juga mencari solusi dari berbagai permasalahan. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 27 Mei malam waktu Arab Saudi. Kehadiran tim pengawas haji di Arab Saudi bukan hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dari layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi, tetapi juga mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada musim haji tahun ini. Tahun ini petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bekerja sama dengan 8 syarikah untuk melayani kebutuhan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Tahun ini tim Was DPR memposisikan tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga mendukung, mencari langkah. Karena kebijakan Saudi kita pahami bahwa sekarang sudah ada beberapa syarikah yang melayani, kalaupun itu pilihan kita. Karena sudah pilihan ya harus kita sesuaikan. Karena problem kita adalah problem yang terpisah keluarga karena lain syarikah yang melayaninya, maka kita ingin supaya pemerintah Indonesia bisa melakukan pemahaman apa yang kita rasakan ini.
Sementara sejumlah fasilitas tambahan telah disiapkan Syarikah di tenda-tenda yang ditempati jemaah haji Indonesia, baik di Arafah dan Mina. Syarikah juga menyiapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah lansia dan disabilitas. Pemirsa, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis skuad Garuda punya peluang untuk mendulang poin maksimal saat jumpa timnas Tiongkok dan juga Jepang. Namun persiapan timnas sedikit terganggu dengan absennya Ragnar Oratmangun yang menderita cedera serius pemirsa. Pemirsa, informasi ini sekaligus akan mengakhiri Anyus pagi hari ini. Dan Anda bisa menemukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ajus.id. Tentunya cuplikan tayangan berita Anyus dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialayus. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Esme Tania pamit undur diri pemirsa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program iNews Sport Pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Laga melawan Tiongkok pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni mendatang merupakan partai hidup mati bagi timnas Indonesia. Untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tak ada opsi lain kecuali mendulang poin maksimal dari 2 laga tersisa tersebut. Pelatih Patrick Kluivert harus mampu meracik formasi ideal demi menggapai target menang. Selain itu, momentum kebangkitan moral tanding skuad Garuda pasca kemenangan atas Arab Saudi harus dipertahankan dalam atmosfer tim. Kluivert yakin Jay Izzes dan kolega masih punya peluang untuk meraup tambahan poin. Of course, I've got respect for both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort into to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult, of course. Fokus tim tentu laga krusial melawan Tiongkok. Tampil di Jakarta, timnas Indonesia mengusung misi menebus kekalahan di leg pertama Oktober tahun lalu. Saat itu, Indonesia kalah 1-2 di markas Tiongkok. Indonesia akan menjalani 2 pertandingan dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China dan Jepang. Untuk itu, Kluivert total memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali. Sayangnya tidak ada Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 27 tahun itu tidak dipanggil karena cedera serius. Hal ini tentu membuat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kecewa. Andai Ragnar fit, Kluivert menyebut sudah menggaransi tempat untuk dirinya. The one is for me is quite sensitive for me is Ragnar, because Ragnar, if Ragnar plays and he's in a normal condition, he's with the squad. But unfortunately, I spoke with Ragnar, and because of his infection on his knee, he couldn't be in the squad, and that's one thing that's for me, for the team, but also for him, a deception. Ragnar Oratmangun biasa mengisi posisi penyerang sayap kiri di timnas Indonesia. Ragnar termasuk striker yang rajin bergerak menjemput bola, membuka ruang, dan membantu pertahanan. Dengan ketidakhadiran Ragnar, Kluivert harus memikirkan cara agar timnas Indonesia bisa tetap tampil eksplosif dalam laga krusial khususnya melawan China nanti.